lihat video ini, silakan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar selalu bisa mengikuti konten-konten lanjutan. Nah, sementara bisnis owner yang hebat adalah dia tidak fokus pada masalahnya. Dia berfokus kepada pengembangan dirinya. Iya. Karena kalau dirinya berkembang, bisnisnya berkembang. Iya, setuju. Gitu. Setuju. Jadi lebih ke arah human-nya ya, manusianya ya. Manusianya. Ini manusia human resources dari ownernya atau termasuk juga timnya juga? Harus dimulai dari ownernya. Ownernya dulu ya? Ownernya. Kalau ownernya berkembang, ya. Kalau saya perhatiin ya, saya perhatikan. Ketemu dengan pengusaha besar, Yes. ya, orang kaya, Yes. punya bisnis banyak. Yes. Kalau saya tanya, Bapak belajar di mana? Oh, saya belajar di mana-mana. Di Iya. BIM belajar. Apalagi online sekarang ya. Iya. Seminar manapun dia ikut. Udah. Coba. Tapi atas nama orang lain tuh dia sendiri yang muncul namanya. Ya. Kalaupun muncul, belum tentu orang kenal kan. Oh, iya. Beda sama yang suka flexing. Iya. Nah, Dikenal dia orang namanya muncul pun, misalnya namanya Hermanto, banyak nama Hermanto. Nggak ada yang Iya. tahu bahwa itu adalah Hermanto Tanoko. Gitu kan. Pak Tanoko. Iya kan? Nggak ada yang tahu. Ya, belajar. Beliau juga belajar di mana-mana juga, beliau. Oh, belajar di mana-mana. Wow. Saya bilang, wah hebat, kemana-mana belajar. Jadi tidak ada business owner hebat yang sok tahu. Yes, setuju saya. Nggak ada. Mereka semua humble. Semuanya. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Iya. Yang kelihatannya kecil-kecilan, oh jago. Berkembang nih, ini pasti punya ilmu. Itu hebat. Nah, sementara ada business owner yang berantakan bisnisnya, Iya. nggak mau belajar. Nah, Iya. itu susah. Oke, kata kuncinya adalah belajar. Menurut Coach Tom, apa yang perlu dipelajari oleh para sahabat Cadar Makmur yang paling penting ya untuk menghadapi kondisi yang super sulit ya, krisis. Apalagi kemarin barusan pandemik ya, 2 tahun ya. 2 tahun ini endemik dan sebentar lagi datang krisis. Kan udah mulai di mana-mana krisis, udah mulai datang dari Amerika, udah mulai perlahan-lahan ini. Apa yang harus dilakukan oleh para sahabat Cadar Makmur? Minimal belajar apa dulu untuk menghadapi supaya kita lebih settle di sini. Pertama kita bicara soal krisis ya. Krisis itu selalu ada. Yes. Bisa datang dari luar, bisa karena kita yang ciptakan sendiri. Ya. Misalnya kita nggak pernah belajar, ya kalau omsetnya turun itu krisis yang diciptakan sendiri. Yes. Nah, belajar apa sih sebetulnya? Ada 3 jenis pembelajaran kalau di bisnis. Pertama adalah kita belajar dari customer. Yes. Kita belajar karena customer itu komplain Ya. atau memiliki keinginan yang tidak terpenuhi Ya. atau mengeluh terhadap kompetitor. Kita bisa belajar. Ya, kenapa Starbucks bisa hebat? Kenapa misalnya McDonald bisa hebat? Yeah. Itu mereka belajar dari customer. Kenapa Amazon hebat? Amazon bilang kita harus terobsesi dengan customer. Yeah. Customer itu punya semua resep untuk sukses. Yes. Pelajaran yang kedua adalah kita belajar dari karyawan kita. Oke, Karena karyawan kita ketemu dengan customer, ketemu dengan masalah, tangan pertama tuh Ya. yang ketemu masalah. Ketika kita bersama-sama karyawan mengatasi masalah, kita belajar 2 kali. Iya. Satu, kita belajar dari customer, Iya. dari karyawan. Yang kedua, kita belajar saat menyelesaikan masalah itu. Iya. Nah, yang ketiga adalah belajar dari mentor, Iya. belajar dari expert. Ya, kenapa harus belajar dari saya misalnya? Iya. Atau Pak Sur? Ini misalnya contohnya gini, Pak Sur di hipnoterapi, ya kan, pernah menerapi orang yang berhenti dari narkoba, Iya. misalnya contohnya. Padahal kita nggak pernah narkoba, gimana kok bisa menyelesaikan masalah, gitu kan? Orang banyak berpikir seperti itu. Gimana kok seorang coach ya bisa mengcoach business owner dengan aset triliunan
tapi dia sendiri nggak pernah punya aset triliunan, gitu Betul, kan? iya. Kok bisa? Nah, inilah sebetulnya yang paling penting. Iya. Saya bisa di-coach oleh anak saya. Oh, ya? Iya dong, betul nggak? Kenapa? Karena saya tidak bisa melihat kesalahan saya sendiri. Iya, setuju. Business owner itu tidak melihat Kesalahan dia sendiri ya. saya di-coach oleh siapa. Dia nggak lihat. Oke. Hari ini saya baru ketemu salah satu pengusaha skincare. Oke. Mungkin kalau untuk skincare cukup lumayan lah. Nomor Oke. 1 bisa jadi salah satu dalam ranking 1-5 di Indonesia. Yang rame-rame itu juga masuk Banyak rame-rame medsos juga. itu. Ya. Oh, I see. Pokoknya dahsyat lah. Dahsyat ya. Nah, saya tanya, kenapa mau di-coach oleh saya? Oh. Dia bilang, karena saya nggak pernah belajar. Tapi kan saya nggak punya skincare. Bukan itu maksudnya. Bapak bisa melihat apa yang saya nggak bisa lihat. I see. Coach Tom bisa melihat di mana saya nggak. Saya salah langkah itu di mana saya nggak bisa lihat. Oke. Saya melangkah, saya lari, cuek aja. Tapi Bapak bisa lihat, awas depan ada jurang. Kenapa? Karena saya tidak punya kepentingan. Oh. Mau menjatuhkan ataupun mau mengambil keuntungan. Oke. Saya kepentingannya adalah melihat orang itu maju. Oke. Gitu. Nah, business owner yang maju, dia mengerti banget tentang konsep ini. Atlet yang hebat mengerti banget bahwa harus ada pelatih. Jadi orang kalau semakin menang, semakin butuh pelatih. Yes. Bukan semakin pinter, semakin nggak butuh pelatih. Iya, iya, setuju. Nah, 3 hal itu adalah 3 hal yang bisa dilakukan oleh seorang pengusaha untuk menjadi orang yang anti krisis, ya, tahan krisis, tahan banting. Nah, faktor yang kedua adalah yang dipelajari apa sih? Apa yang harus kita pelajari agar kita bisa bertahan melawan krisis? Oke. Yang pertama adalah belajar mengenal kekuatan kita. Belajar, kita itu punya kekuatan di mana? Kelebihannya di mana ya? Kebanyakan dari kita lebih mengenal kelemahan daripada kekuatan. Oke. Kita tahu kelemahan-kelemahan kita, kemudian menyerah pada kelemahan. Oke. Akhirnya nggak bisa sukses. Oke. Ada krisis nih, padahal kita punya kekuatan, Oke, strong point-nya ya. tapi nggak dipakai kekuatannya. Oke. Kenapa? Karena terlalu fokus pada kelemahan. Jadi kalau mau mulai dari situ. Kekuatan ya. Ya. Kata kunci kekuatan. Kemudian apa lagi? Setelah kita tahu saya strong point-nya di mana, di exercise strong point itu dipakai. I see. Ada rumus namanya what you don't use you lose. Kalau nggak dipakai hilang. Oh. Ya, kalau nggak dipakai hilang. What you don't, you What lose. you don't use What you don't use, you you lose. lose. Saya Ketika mau pakai, kamu hilang. Ya, saya punya otot, nggak dipakai ototnya, hilang tuh otot. Maskernya hilang. Ya, saya Makanya punya, orang di tren masker itu. harus dipakai terus ya. Yes. Kalau saya punya kesabaran, nggak dipakai kesabarannya, hilang kesabarannya. I see. Saya punya kepintaran nggak dipakai, ya hilang kepintaran. Iya. Itu adalah rumus standar untuk mengatasi krisis. Saya rasa itu yang paling 2 hal itu yang kritikal. Kekuatan sama dipakai exercise ya. Sahabat Cadar Makmur, beliau ini termasuk coach yang saya banyak belajar dari beliau. Banyak saya belajar. Ilmu-ilmunya keren dan bukan cuma sekedar coach ya. Saya tahu beliau jago di marketing dan itu banyak diaplikasikan di dalam implementasi di bisnis Coach Tom. Coach Tom, ini menarik sekali ya. Coach Tom bukan cuma sekedar coach tapi juga menguasai marketing, menguasai operasional. Jadi pada saat nge-coach bisnis itu jadi tahu big picture-nya, big picture-nya. Sekarang untuk Sadar Makmur ini kan untuk mengedukasi masyarakat ya, khususnya para UKM. Ya. Untuk para UKM khususnya ada tip-tip yang bisa Coach Tom bagi di sini supaya para UKM ini menjadi semakin tangguh, semakin survive gitu. Apa Coach? Sebenarnya UKM itu tangguh-tangguh. Iya. UKM itu hebat-hebat, tangguh-tangguh, kuat-kuat. Kalau kita disuruh jual dagang asongan belum tentu sanggup. Iya. Betul nggak? Iya. Mereka kalau ditanya kekuatan itu sudah punya. Oke. Masalahnya adalah
banyak UKM yang tidak mau berubah. Terlalu nyaman dengan posisi itu. Punya warungnya ya begitu-begitu aja, dianggap sudah oke, ya lalu nggak niat untuk berkembang atau tidak niat untuk berubah. Karena zaman akan berubah. Misalnya contoh ya, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman dan kita nggak berubah, kita bisa tertekan oleh perubahan. Ya, bluebird bisa mengalami krisis yang hebat hanya karena ada ojek online. Aplikasi. Tetapi yang dilakukan Bluebird hebat. Iya, kerjasama dengan pemilik aplikasi. Jadi Bluebird pun bisa order lewat aplikasi. Sahamnya ada di akuisisi. Itu lain cerita tuh ya. Itu ceritanya beda. Tapi pintar. Tapi pintar. Kalau kita tidak berubah, kan prinsipnya kan begini. Saingan itu apa sih sekarang? Saingan itu apa sih? Ya saingan buat orang pintar. Saingan itu namanya dukungan. Bukan menjatuhkan. Tuh, kalau saya melihat saya punya saingan. Saya melihat dia lebih hebat dari saya. Pilihan pertama adalah kalau saya nggak bisa ngalahin dia, saya harus temenin dia. Temenin. Bergabung. Iya. Tapi kan itu harus ada ego yang dihilangkan. Setuju. Nah, ego-ego itu bagi para UKM harus mulai dikecilin, mau belajar. Apalagi UKM Pak Haji, mulai dari kecil, awalnya petani, sekarang punya ya jadi raja tanah, suruh belajar lagi belum mau. Karena dianggap saya nggak belajarnya kayak begini. Udah kaya. Ya, nggak ada yang lebih hebat dari saya. Tiba-tiba kena krismon gitu. Kena krismon nggak jalan bisnisnya. Repot. Itu masalah. Jadi tidak hanya kita mau belajar, tapi harus mau berubah dulu. Gitu buat teman-teman ya UKM. Gitu. Berubah, kenali kekuatan, exercise, mau belajar. Itu kata kuncinya. Itu kata kunci dari Coach Tom dan itu selama ini diimplementasikan. Coach Tom, terima kasih banyak sudah mau berbagi. Thank you so much. Bisa kasih quotes ke teman-teman sahabat Sadar Makmur supaya bisa untuk ini mengiang-yang ini kata kunci dari Coach Tom. Saya ingin menyampaikan satu kata-kata dari Jim Rohn. Dia mengatakan kita tidak bisa mengharapkan dunia lebih baik, ya, kalau kita nggak berubah. Kita tidak bisa mengharapkan masalah berkurang kalau kita nggak berubah. Dan yang menarik adalah ini tambahan dari Mahatma Gandhi. If you change, the world will change for you. Kalau kamu mau berubah, dunia akan berubah untuk Anda. Ya, kalau misalnya Anda berubah, istri Anda berubah untuk Anda. Anda mau anak Anda berubah nggak bisa. Tapi kalau Anda yang berubah, anak akan berupaya untuk berubah demi Anda. Itu pesan saya. Keren. Jadi kata kuncinya adalah berubah. Yang berubah bukan orang lain, yang berubah bukan dunia, tapi diri kita yang berubah agar dunia juga berubah buat kita. Kira-kira seperti itu ya. Thank you. Terima kasih Coach. Terima kasih. Mantap. Sukses terus. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like and share ke teman-teman atau saudara Anda. Siapa tahu juga bermanfaat bagi orang lain. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah lihat video ini dan video-video selanjutnya.